Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'malu ummati baina sittina ila sab'ina. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim yang sama-sama kita tadimi, seluruh panitia, ibu bapak dan pengurus, seluruh jamaah Ratibul Haddad yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar, baik yang baca WA maupun mendengarkan, semuanya saya doakan besok masuk surga. Pokoknya ngaji aja sempat atau WA. Inilah model akhir zaman kados nganten. Allahumma kita orang benar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga besok kita, orang tua dan zuriat kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapat syafaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kula derek ngalap berkah yai anggenipun Ratibul Haddad panjenengan muga-muga kula katut oleh barokah. Lebihan kali Idrus Assegaf Penging mendirikan Ratibul Haddad di Cipangan, kemudian berjalan sekian tahun, terus juga bisa berkembang di wonten Banyudono. Dan alhamdulillah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang selalu mahabbah datang Kanjeng Nabi. Kayak buri orang minta. Baleni, semoga kita ini termasuk orang-orang yang mahabbah datang Kanjeng Nabi. Allahumma cinta datang Kanjeng Nabi. Tandane wong tresna kuwi selalu menyebut namanya. Cinta orang nanti nyebut jenenge berarti ra cinta. Yo hadroh mas, ayo. Nah, malah ngemplok anggur ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
kok ibu tuh citik ngono terus wedi meneng ngene mak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Rasul. Maka Allah perintahkan bagi kita orang-orang beriman senantiasa diperintahkan mokene maca sholawat. Nek untumu regedo sikatono, nek atimu regedo sholawat ono bareng jinulu. Nek sampai ini malah mutok-mutok ke aku. Jadi biar hati kita yang keras, hati kita yang congkak, hati kita yang sombong, hati kita yang kotor, insya Allah dengan istiqomah baca sholawat, Allah akan membukakan hati kita menjadi lembut. Karena sing diwaca sholawat artinya kita DPDP kali Kanjeng Nabi, nyerahi kali Kanjeng Nabi, itibak kali Kanjeng Nabi. Nek pun itibak kali Kanjeng Nabi, insya Allah yakin orang keliru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nek kula wong matur, kula sowan mriki ngalap barokah Rotibul Haddad. Lah mugi-mugi mawon yang hadir semua melaki yang dengan istiqomah, rotib kesana kemari melu, semoga juga diberikan barokah oleh Allah. Malam hari ini yang saya sampaikan buat panjenengan, saya membaca bukunya yang ngarang Rotibul Haddad, Sayyid Abdullah Al-Haddad. Kula maca buku niku Masya Allah, isine umur kita niku ditelening Allah, dan di dalam buku itu saya baca sebuah hadis Rasulullah, a'maru ummati baina sitina ila sab'ina. Umure umatku itu rata-rata kisaran mung 60 atau 70. Menang itu sudah ngitung murid diri. Jadi rata-rata umurnya umat Rasulullah itu cuma 60 sampai 70. Kalau seandainya yang hadir ini ada yang diberikan usia di atas 70, Bapak Ibu, yang ngomong Ahmad Yani apa? Itu sudah termasuk manusia langka. Berarti barang wis barang. Nek langka itu berarti barang apa ya ini? Barang antik. Nek barang antik genah regane. Lah nek wis tuwek iki larang apa gitu loh. Lah maka Bapak Ibu jenengan istiqomah Rotibul Haddad ini untuk menggapai hidup yang barokah. Kalau tadi mengatakan kita pengen besok akhir hayat husnul, nah kita harus paham dulu yang disebut husnul khotimah itu apa? Mati dalam kebaikan. Saya mau tanya, ini cuma ada dua pilihan. Yang hadirin pengen husnul atau su'ul? Pengen husnul. Kalau pengen husnul, kowe gawe metu. Ini husnul tenang iki, matur nuwun. Terus ya, Mbak. Pun gak ada bojo dereng. Kula gak pone kalih putu kula. Laki 28 niku. Nek belum ngenteni ra apa-apa. Bapak Ibu kita kembali. Kita pengen semua yang hadir pengen berakhir hidup dengan husnul, maka kita wajib menggapai umur ini agar barokah. Semua yang hadir, yang di luar sana, yang di rumah, yang tidak hadir, pengen matinya baik. Dalam baik itu dalam agama kita adalah husnul khotimah. Lu nek pengen mati baik, orang sangelan, orang sambil dalil kopiah, dan teorinya tidak usah mulu-mulu. Lah begini pengen mati ape, pengen husnul khotimah, buat soyo ape. Halo? Soyo ape. Ape kepada siapa? Ya loro. Marang yang di atas namanya hablum, marang yang sama hidup namanya hablum. Kalau sudah
sudah punya dua khair itu, khair pada Allah, khair pada manusia, insya Allah akhirnya husnul khotimah. Cuma kadang-kadang kita ini rembuk sing kono lho, sing jero gitu. Cuma kita ini masih banyak sering melupakan Allah. Gak percaya nih sampean. Kok melupakan Allah gimana? Ayo kita jujur kabeh, kita majelis taklim, majelis ilmu, majelis rotib. Saya mau minta kejujuran Bapak Ibu semua. Jujur tenan, ojo goro. Awake dhewe niku nek maca Quran karo maca WA sregep pundi? Lho ngono kiai kaya ngene. Ngono kok malah barokah. Lah piye? Sampeyan kula niku lho sedina nek maca Quran tenang bae. Ning sedina ra ngikok handphone. Nek model Boyolali Dawiyang, nek model Tosuro Biduren, tangi turu maca WA arep turu lilir sedya arep salat ijeh maca salatullah. Oh sik aja ngandel iki arek kanggo selawati. Iki aja nek mbokmu. Lah wong nek kok disolawati. Ayo ini tidak koreksi orang lain, kita koreksi masing-masing. Kita udah semakin tua, pengen barokah. Lu nek pengen barokah sampai ki salat tua. Niki sing kula aturke gatengan, iki sumber sing kula waca. Nggih sing aran Rotibul Hadar. Jadi umur kita itu sudah dikurangi Allah setiap hari. Loh, soalnya ini semua tak patok ngedeni loh nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bon saat ini saya buka mulai intine tadi baru pemanasan mukadimah. Saat ini intine biar nek sing inti rasa suwe-suwe nek mukadimah rada suwe. Mau mukadimah 10 menit, intine 5 menit, ngoten nggih? Nah, matur. Loh, kok boten piye? Kok ora matur kok matur. Baik, kita rembuk dulu masalah makna barokah. Saya bukakan sebuah kitab. Kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair. Urip sing barokah kuwi urip sing tambah kesaenan, tambah baik. Sholli vokal, yo Mas. Sholli Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi Sekarang tanpa hadroh Bapak Ibu nyaut, urip sing barokah, urip sing tambah becik. Ya nyaut ora kena kleru anggur Bali. Ontek. Pengajian durung rampung kok panganane sentek. Iki kok sentek yo ngantuk itu. Bapak Ibu nyaut, deklek kayu jati tambah tuwe tambah sregep ngaji barokah. Berarti jenengan niku harus menyempatkan waktu triwulan niku wau iso rawuh iso nderek Rotibul. Nah, nonton wong salat tuwa. Niki ada ndak yang usianya sudah melewati 40 tahun? Belum, kelihatannya baru lulus SMA kemarin kelihatannya. Ini wajahnya kelihatan masih glowing semua ini. Bu, Bapak, halo, ya,
tambah tuwek tambah aku terus pakai mau nyapa kok bisa tambah ayu ki sing mbok modal opo. Tapi ibu-ibu yang belakang Pak jawabnya, loh sing penting ayu atine Pak, ora ayu rupane. Alah terus betul. Terus kalau nonton dangdut wae ya. Betul, sing penting ayu atine. Lho nek wajah itu Pak Bu, semakin tua semakin tidak cetar. Semakin remang-remang semakin bruwet. Kayak gemermeng apa nesone mubalik iki. Kose to iki dirembuk nganggo hadis, Pak. Maka Allah Rasul ngendika, "Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa la asatikum." Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat wajah. Jadi ibu-ibu yang wajahnya udah remeng-remeng enggak usah putus asa. Allah tidak akan pernah melihat wajah, Pak Bu. Tidak akan melihat jasa. Kasihan yang cacat, kasihan yang buta, kasihan yang kupingnya perung, kasihan yang kakinya cacat, kasihan yang tangannya putung. Allah tidak akan memihak yang utuh-utuh. Tapi apa? Walakin yang dulu ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah hanya akan melihat hati dan amal. Tolong. Berarti kita semakin mahabbah kanjeng Nabi, semakin rutin tambah rotibul hadat, awake dhewe kudu tambah cantik hatinya. Ontakeling pulang dari rotibul hadat, apalagi yang udah rutin istiqomah terus, tolong hilangkan 28 jeleknya hati. Iso baleni utuh bawa pulang. Mana itu? Iri, serai, dengki, panasten, open, dawen, jahil, metakil, gundil, menitil, cetil, medit, pelit, kikir, sombong, takabur, ujub, riak, adigan, adigun, adiguna, sopo siro, sopo ingsun, cerewete rajamah, tukang gambleh, lambi turah, lambi ember, lambi blumbang, won niku bisa mengulangi 28 diacak orang kudu nurut. Bener mau likur maju ke depan. Orang mau iki kita berikan doorpress Samsung Galaxy S22 5G. Terus saya pokoknya panitia ini. Bu, Bapak, buat apa kita sudah senang mahabbah kanjeng Nabi? Buat apa kita udah rotibul hadat tapi hati masih kotor? Ayo segera kita dandani, usia kita udah semakin tua. Setiap hari jatah kita dikurangi Allah terus dikurangi. Apakah kita tidak ingin ketika besok kita mati, yang takziah kita banyak, yang nyonati banyak, sing ngusung lawan rebutan? Ojo sampai awake dhewe mati sing nyolati siji dek modine tok. Dek modin nyolati karo gemermeng Allahu Akbar gene yo mati. Ngoten lho. Nasib to ning Bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mari Bapak Ibu kita perbaiki hati. Setiap kita baca rotib, setiap kita mengenal Rasul, setiap kita mahabbah kanjeng Nabi, kanjeng Nabi mah ini contoh datang umatnya yang baik. Bu, jadi yang wajahnya sudah mulai tidak cetar, tidak usah putus asa. Sing penting hatinya baik. Allahumma amin. Teklek kayu talok tambah tuwek. Rotibul hadat masa pekok lah ya. Ya elok dong. Elok nibah, elok tingkah laku, elok tumin, elok pangandi. Nah, ini wis cocok jamiah. Niki rotibul hadat ngaten niku. Kok orang musim amin kok didongake barang. Amin kok dadak dilingke.
Ngono kok yo ndonga swarga sampeyan. Teklek kayu mlandingan napa kae? Tuwek-tuwek tambah keranjingan nih. Tambah tuwek tambah sregep pengajian kok keranjingan nih. Maka yo pinter jawab keranjingan sing pengajian kok. Ya. Berarti ana pengajian yo mangkat saking keranjingan iki masalah. Allahumma amin. Allahu Akbar. Ini jadi dunia ngaji ukuran. Ukuran itu kok yo diamini. Terus kita ngantuk tengah jam 10 ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah saat ini pun ngerti, oh barokah itu ziyadatul khair, hidup yang tambah kebaikan. Nah saat ini sholawat yo mas, yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ya. Sekarang Bapak Ibu vokalisnya Adrei Larense ngelok ampun meneh apa-apa. Elingo manungsa urip ana sejatine urip iki mung sedera. Tolong Pak Bu renungkan. Yang merasa usianya 40 diingatkan Allah kowe gendang tobat. Tolong sing rumangsa wis umur 40 tur duwe dosa Allah ngelingke gendang tobat. Sing duwe dosa lho nggih, nek ora duwe dosa ora sah. Punya dosa enggak ini kira-kira? Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ibu, pernahkah ibu dikandani suami bantah? Leren tobat. Sekarang bapak-bapak ini, tolong jujur, bapak-bapak pernah membohongi istri? Tolong berhenti kata. Lho iki nek ora bola aku ora gelem ngelingke wonten iki. Yang merasa udah 40 mungkin Bapak Ibu harus mungkin ora ono dalile ya. Kaya apa-apa wae nek ora ono dalile. Coba Bapak Ibu pasti pernah doa niki. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Tak baleni inni tubtu ilaika pisakas inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lho niku Qur'ane. Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat ya Allah. Itu saya nuntut Allah Pak. Bagi jenengan saya yang sudah usianya 40 tahun wajib segera tobat. Halo? Saat ini buku sing kula waca wau. Ini Sayyid Abdul Al-Haddad. Wong kok wis diparingi umur 60 tahun kok ijeh seneng maksiat. Wis genah calon penghuni neraka. Allahumma amin. Ini jane iki piye to iki? Pakai yo ngantuk Pak. Wong genah neraka tetep aja. Amin tenan. Iki meni bapak, tapi mu balke yo ora genah datang Allahumma kok ngono. Lah biasane ya Allahumma amin, lha iku ora biasane kok. Oh biasanya aku yo ora diundang kok. Allahumma na'udzubillah min. Tolong bapak-bapak ibu-ibu yang udah usianya 60 kepalanan. Wis kudu hati-hati Pak. Ojo
jenengan wis umur 3 tahun, adzan malah kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora wis ngasar. Bu, coba ulangi dari depan syairnya tadi. Elingo manungsa urip ana, sejatine urip iki mung saben dina catak umurmu di aja lena besok urip mundasen. Pak Bu, jangan terlena, hidup ini cuma sebentar. Saya membaca buku karya Sayyid Abdul Al-Haddad yang akan roti mulat Pak Bulan Balen ini nangke buku ini. Di samping ngilingi saya sendiri. Hidup ini cuma sebentar Pak Bu, tidak lama. Dan bahkan saat ini Allah baru seneng jabuti sing nonton. Lho lah sing nonton bal-balane kan jurut ki nang kabeh kae. Sing pesta di Korea Selatan 154 mati sing nonton. Iki Cianjur deh ini. Nek sing koyo ono Pak iki mana ora iso mlayu masalah ini. Tapi Bapak Ibu, bukan masalah tua dan nomnya, bukan masalah takut matinya, bukan. Tapi kita itu perlu berpikir umur ini biar manfaat, biar barokah. Ketika besok kita mati itu sangunya wis duwe dulu. Ini perlu kita pikirkan. Kalau ada orang Pak mati itu udah selesai, gue penaman mati ramombi. Apa mau cokoranmu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ayakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah sampai tanya sama kita, kaifa takfuruna, kenapa pengen gak percaya, kue kufur, kue ngengkel, kue ngendap berenggu. Orang seperti itu ada enggak? Orangnya berangkat duduk sebelah mana? Menghadap kemana? Ngomong ngalor berarti umpama ini berarti. Bu, Bapak yang dihormati Allah, kowe iki mau mati dulu, mati sekarang sombet bakal mati, baru mati baru urip mati. Kok urip mati kita kita sekarang ngomong menang sih. Dulu mati, sekarang hidup, besok mati, setelah mati hidup, setelah hidup kan terus. Apakah kita tidak sadar dengan Al-Baqarah 28? Bekal kita belum cukup Pak Bu. Sholat kita saja Pak Bu, masih banyak yang belum bisa khusyuk. Apalagi sholat gimbal handphone, iso khusyuk sampean. Allahu Akbar, handphone itu ya pas sholat murni. Sampai orang nyekel handphone di pateni ngomong ini iso. Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka monggo sing ngajak Ahmad Yani, ayo bareng-bareng kita hargai umur ini. Kita sudah semakin tua. Kalau Kanjeng Nabi ngendika rata-rata seminta atau 70. Kalau panjenengan boten percaya, saya minta hari ini Pak Yani survei, khususnya ibu-ibu, siapa yang sudah ditinggal mati suaminya ngacung? Siji, terus kayak daftar kayak. Ibu, suami meninggal usia berapa? 56. Oh, belum ada semika. Sampean pinten sampean? Jenengan berapa? 56, kayak mati 56 ini kok ini berarti. Ini sampean rasa deg-degan.
Om sing ngatur Allah kok. Terus ini yang sebelah sini berapa usianya Bu? Jenengan? Ya. 60. Ini 60 benar kok. Oh gitu. Kemarin tetangga saya itu 61 mati Bu. Ibu bapak tidak usah takut. Yang kita takut itu kalau kita mati sewaktu-waktu kita belum punya bekal. Mulai sampeyan iku saya tua saya sregep melu roti buhatan pun pas sing istiqomah. Salah satu umur yang barokah itu Bapak Ibu adalah umur yang hidupnya bisa istiqomah dalam kebaikan. Golek ajeng niku angel. Dan saya doakan semua yang hadir ini orang-orang yang diberikan hati Allah istiqomah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut sekiranya Bapak Ibu nyaut. Saya tuwa ojo nambah-nambah dosa dan tobat sadurunge oncak ana donya bakal diparingi mul ana akhirat besok bakal munggah surga. Seperti permintaan kita Al-Baqarah 201. Gimana bunyinya? Allahu Akbar. Iki yakin dosa sing ngaji tenan iki. Duduk adro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dari dukun Yamani sampai sudut Hajar Aswad, semua pasti doanya itu. Bukan orang Indonesia saja, luar negeri semua doanya itu. Tuku pecel, iboi rambak, dunyane kecekel akhirate. Nah, tuku pecel tambahi kerupuk, dunyane kecekel akhirate ento kok remo. Ento tuku pecel tambahi bakwan, dunyane kecekel akhirate ya nyaman kena aman kena kasembadan kena. Tuku pecel tambahi bebek goreng. Nah bener ya, enak termurah. Tuku pecel tambah bebek goreng lah ya enak termurah nih. Semua yang ada pengen barokah dunia barokah sukses dunia sukses maka Bapak Ibu gimana Pak Yani agar gitu? Tolong renungkan syair yang berikutnya. Sholat fardu kaping 5 lakon. Tolong semua yang hadir di keluarga kita jangan sampai ada yang tidak sholat. Cari menantu yang sholat Pak. Biarpun menantu kita cuma lulusan S3 hafal Quran punya pondok pesantren cukup. Betul kan? Ya. Nah, daripada lulusan SD mau nyolong pitik banyak pilih.
Ya dulu sing apik. Jadi tolong yang hadir bapak-bapak khususnya saya ingatkan, Jumatan jangan telat. Kalau setengah 12 besok pagi sudah adzan Jumat, baiknya sampainya ke masjid ini minimal ya jam 11 lah. Oh lah jam 9 lah ya. Soalnya tukang ngepel sih masalahnya gak apa. Tapi nanti kok masih domis nanti tindak kaji. Nek kono kok adzan setengah 12 kok mangkat jam 11, yakin raneh gon. Betul berangkatnya jam 9. Jam 9 itu sekitar Ka'bah udah penuh. Dekat Raudhah sudah penuh. Tapi di sini mangkat jam 9 masjid belum buka. Mangkat jam 11 sing teko lagi sing ngetete. Saya tuh kadang-kadang lucu Pak di tempat saya, semoga di tempatnya tidak. Saya itu yang mau khutbah Pak. Setengah 12 dia ada Jumat kan. Sing tekoke lagi kula tok. Sing ada nyuruh ngomong. Lah apa ya aku assalamualaikum terus ada ngoten sih. Maka saya di mana-mana pengajian saya ingatkan, tolong nek niat sholat Jumat atau sholat jamaah, ojo nganti saya ojo nganti kumandang. Saya ini tak durunge adzan wis tidak masjid. Apalagi Jumat Pak. Sing malam ini belum surat Al-Kahfi, esok kesempatan kita di masjid rampung sholat tahiyat masjid, kita lanjutkan Al-Kahfi 5 lembar. Masya Allah, man rasakin nikmat banget ini Jumatan sore nikmat Pak. Apalagi bisa istiqomah seperti nikmat sekali, Masya Allah. Semakin tua semakin dekat sama Allah. Loro deres Quran ojo uga dilalekno. Kita pengen kubur kita terang beneran, jangan sampai lupa setiap hari kita qiraatil Quran. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah seusia saya di atas 40, saya cuma ingatkan minimal one day 2 juz. Wes meneng kalau apa gayane itu mau ngomong kantor kan. One day 2 juz. Kapan Pak? Kalau bisa bantu maghrib 1 juz, bantu subuh 1 juz. Ibu-ibu gemar mengenai apa yo ora masak. Malah ono sing ngomong jelek-jelek, wong lenan karek ngemplok. Lah ya. Bu, Bapak, kalau kita tidak niat ya sampai mati tidak akan kita baca. Tapi kalau kita sudah niat, 1 berat, 2 kali agak berat, 3 kali semakin ringan, nanti kalau udah terbiasa baca maghrib mesti 1 juz, baca subuh 1 juz. Nek sampeyan mengarep mikir dunia orang nontek, ya Allah. Umur Pak, Bu, saya ingatkan umur semakin tua, semakin sedikit kesempatan hidup. Saya sudah mantul di masjid ini Pak. Itu pun ketika beliau penggerak pengajar di sini Pak Nasid Suwardi, itu setiap saat saya menerangkan di sini sangat tur. Dan mungkin dengan pernah mendengar ini. Orang yang usianya udah 40 tahun itu sudah dekat sama Allah. Yang kedua, dhaif. Orang yang sudah diingatkan Allah dengan dhaif, lemah, kodanan sidik, ngombe es kokean, ulem rodoken. Lah, itu harus sudah semakin dekat sama Allah. Bahwa pertama pas sakit, tolong semua yang hadir, nek wis kerep kena lara iku janjane peringatan, Masya Allah. Kalau niku nek maca buku sing kula maca wae sing tak atur jenengan kuwi apa. Kula seneng tak bulan baleni anggere teko nggon pas ngoten sadana nangis ya Allah Madiani. Ya Allah ini bisa engkau berikan sampai berapa? Bahkan saya pernah Pak, sholat subuh, imam sholat subuh, sujud terakhir saya lama karena saya nangis. Pas saat sujud terakhir saya teringat, tek gitu, ya Allah, ketika besok Ahmad Yani dari alam barzah ditutup papan, ditimbun tanah, sudah gelap ya Allah, engkau apakan aku ini ya Allah? Nangis gue gitu Pak.
mungkin zaman bro ya bingung. Iki dengaran Pak Yai sujudnya kayak kok sememen. Apa butuhnya lo dokter? Gak ngerti sambil aku kelingan dalam kubur lah. Ini kira ombong, dimakan. Soalnya ini lihat karpet ini, separuh karpet ini lebarnya. Yang ini apa yang lo mungkin dia lo tombol sitik. Soalnya ini mau cilik ini kira ya Allah Gusti. Waduh kulo. Bapak Ibu, ayo kita hargai umur, biar tetap umur ini barokah. Maka jangan lupa dari Quran Pak Bu. Pengen bisa kuburan kita terang, sekarang rajin baca Quran. Nabilu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah duniamu, rumah kuburmu, rumah akhiratmu dengan sholat dan baca Quran. Pak, yo jorong jus loh Pak. Ya sudahlah. Yang penting jangan sampai setiap hari kita tidak baca Quran lah. Sak jus, yo jus sak jus loh Pak. Yo wis. Pinten Bu? Oh separuh yo wis. Nek sak jus niku separuh sak jus ya 5 lembar sampopo. Lu jano sing ngomong ngemburian. Yo semono to Pak. Yo wis sak ruku. Sak ruku piye to Pak? Wong ya aku maca jek rada ora lancar yo wis ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah. Di malaikat salah teko niku. Sampeyan kalau nek maca wilayah padahal iso piye? Urusan tek paketan tek gengan tuku. Iki maca Yasin malam Jumat 33 ayat itu kelakepan 90 ayat tok. Boe Pak, boe itu sakit, istilah gigi. Sore pengajar kopi gofres kita mau kampanye, ya. Terus senden tagak, senden get selonjor, masya Allah. Terus rasa ditekuk, tekuk yang mati deh. Jadi kan sekretaris silo meneng, tapi ternyata tangan ini demai lapangan. Iya bodoh, Pak. Gak bitena yo kaya ngilangke. Itu namanya sunatullah. Karena sunat kita takleh. Sunatullah. Itu hukum apa? Sampai mato yo ngono, gak mato ngono lah Pak. Dari kedua Pak kulit. Dan itu peringatan kalau kulit sudah tidak halus, ibu-ibu sudah tidak glowing lagi, sudah mulai al-nidini wal kisuti, hilang jengkeruti Bu. Wes tua pengajian ngantuk, elik kata dari dipoto ragati. Terus mulai Jadi kalau kulit sudah seperti yang bicara ini lalu dan linting-linting atau sudah mulai kelihatan, itu peringatan Pak. Kudune tesbihnya joncar-joncarnya gak sepion jero mobil. Jipok, tinggi wirid, tinggi dikir. Aksesoris mobil aja gak kocok jero spion kan lho, candali tasbih loro. Sholat salam lepat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Belas, nggak dikir sama Allah. Barang saja roti bulu hadan yang wabot. Pilih nonton ikatan. Lah, kok yang ngerti mental ini. Bapak Ibu, terus yang ketiga diingatkan Allah dengan syaibah rambut. Ini kan tidak terang ini, sebabnya kadang-kadang orang itu lupa rambut putih itu peringatan. Maka Bapak Ibu syukuri kalau rambut tidak memutih seperti ini. Pak, tuh syukur ini. Sebab apa? Orang yang diberikan rambut putih itu Allah malu sama orang itu kalau Allah nyiksa orang itu. Tetapi orang rambut putih kok ijeh maksiat. Ini berarti orang pakai kali Gusti Allah. Gusti Allah akan nyiksa rambut putih itu pesaknya melas.
bapak-bapak yang rambutnya seperti putih saya seperti ini, syukuri Pak. Sebab itu besok akan jadi nur di akhirat, cahaya di akhirat. Untuk ibu-ibu itu tidak pernah kelihatan putihnya. Dan syukur Bu, itu syariat panjenengan aku kudu. Siji oleh ganjaran kan, loro tumo orang ngabidi, telu sindap orang mabul-mabul itu, jagong orang nganggo kalung PD, nggon gulu no panune ra ketok, kepepet telung sasi ra keramas, ora apa-apa piye tenek tele. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Marang wong tuwa padha tansah betenono, tolong yang hadir buka Quran. Kita itu jangan sampai suka menyakiti hati orang tua. Otone orang ngejeni, jo. Mentang-mentang jenengan lulusan S3, sing nyekolahke sampean sapa? Sampean dadi pinter tuh asline wong tuwa. Jangan pesani ono anak kok gak bekti wong tua, aja ngarep-arep urip barokah. Tapi dimanapun anak berbakti sama orang tua Pak, yakin akan dimuliakan Allah. Karena manut Allah kan, wabil walidaini ihsana, gak lihat beceh marang ibu bapakmu. Maka kalau tradisi Jawa ketika ada manten sungkem, itu sudah pas. Ngono diringi Pak yo ada. Wiwit aku isih bayi, tak kender duduk, tak kender. Yo nek aku rasa yang punya tak kender duduk. Ayo, gampang itu yo. Wiwit aku isih bayi. Lanjut suka teki. Aku tak iso kok. Bu Bapak, tidak ada ceritanya kok. Mangkat sekolah di Samplu Irang. Begitu sayangnya orang tua kepada kita. Saat ini jenengan jadi kiai, jadi ustadz, jadi hafid, jadi jenderal, jadi presiden. Kuwi biyen sing rekoso bapak karo dosa besar Bapak Ibu kalau kita tidak berbakti sama orang tua. Itu tingkatan dosa besarnya kedua setelah musyrik. Pun monggo yang masih punya orang tua, tolong saya ingatkan, kematian ono dimulyake, dibahagiakan, dibekteni. Insya Allah hidup kita akan diridhoi Allah. Karena ridho Allah ala ridho Rasulullah ala sutil. Nomor 4, padha rukuna marang dulur uga tangga. Bu Pak, hidup kita tidak bisa sendiri. Seorang muslim tidak boleh ego. Seorang muslim tidak boleh takabur. Hidup di mana kaki ini berpijak tetap membutuhkan tetangga, betul? Tetap membutuhkan orang lain, betul? Ya. Tolong kita ikut kiai para habaib. Hidup tidak boleh egois. Hidup membutuhkan orang lain. Imam aja butuh siapa? Makmum. Orang makmum kok ngatur soft. Somus orang makmum. Guru aja butuh, murid butuh, suami butuh, istri butuh,
Saya ngomong butuh mustami. Kalau ngomong bengak-bengok itu butuh sampeyan gitu. Nah, coba kalau nunggu enten iki dhewe udah dikejar. Ora ono sampeyan, kok bengak-bengok enten. Sampeyan batin mboten? Batine piye to kok? Lah, ngene kok. Pakai iki aku ditani-tani. Tak dongake terus dino ora iso nguyuh sampeyan. Ayo istri. Terus lagi Pak. Berarti hidup ini ikut Kanjeng Nabi apa? Tasamu, toleh, teko, tenggang, apa-apa ditepake awake. Lah, nek pun nonton hidup kan barokah. Yen mau dicilik aja sok. Yen mau difitnah aja sok. Alah elik suara ngomong. Yen mau dinyek aja sok. Kok aku dawa ta? Yen mau disumbang. Hidup tidak bisa sendiri Pak Bu. Hidup jangan egois Pak Bu. Hidup ini butuh orang lain. Maka dimanapun kaki berpijak, ayo cari teman, cari saudara, jangan cari musuh. Karena kita punya teman 1000 kurang Pak Bu, punya musuh 1 kokean. Inilah syikiran yang saya sampaikan tadi dalam rangka menggapai hidup agar barokah. Oke, tambah ben barokah meneh jenengan kalau dudonya pakai di sinane momen mawon. Jangan buka surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, surat yang ke-8 juz 9. Limon. Tandanya mau kangen sama Allah di situ. Jadi orang kalau udah kangen sama Allah setiap hari, kangen sama Allah, tiap saat kangen sama Allah. Nek wis kangen berarti kepengen. Halo, kok mati piye to? Kok to? Ojo kemurung-murung to le. Berarti kalau kita itu rindu mesti kepengen ketemu. Ketemu gimana Pak Yani? Ya ketemu baca Qur'annya, ketemu zikirnya, ketemu sholatnya, ketemu infaknya, ketemu tawakal Allahnya di situ. Yang kedua Pak, tandanya barokah yang kedua Pak Bu. Hidup ini bisa sabar. Bu, bisa sabar. Ojo gampang nesu. Jangan mudah emosi. Sabar itu harus ikhlas. Sabar itu tidak mudah marah. Sabar itu seneng. Sabar itu tidak mudah mengeluh. Semoga kita termasuk minas sobirin, orang yang nanti sabar, orang yang bisa ngadepi opo baik sing nyenengke kembalikan kepada Allah. Ojo gampang nesu. Kulo niku nerangke teng pundi tak terangke masalah bab sabar niku lho. Malah mesti ngetok ngeten. Kon sabar piye? Mubaleke ra nglakoni ngoten niku. Ya Allah. Yang ketiga, Pak Bu, umur ben barokah tadi Pak, istiqomah. Seperti masjid ini. Namanya istiqomah ajek. Ajek sabari, ajek syukuri. Oke sithik toko alhamdulillah. Oh iya, pengen gak besok kita mati diperintahkan Allah fathuli jannati. Pengen mboten? Nah, nek pengen Pak Bu, setunggal kula jenengan kudu di sifat sabar, loro kudu di sifat syukur, telu kudu ikhlas. Syukur itu penting Pak. Nah, SSI, nah kelingan dengan SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Oke sithik toko alhamdulillah. Saged nggih Bu? Saged sabar, saged syukur, saged ikhlas. Tak tekok siji nang jawab, telung sasi ora kei duit bojone sabar. Oh kalau ora sabar sambat. Terakhir mampu pas setengah 11. Terakhir apa? Yang terakhir menggapai hidup barokah yang terakhir. Pulau jenengan sudah bisa merasakan nikmat ketika ibadah. Sudah merasakan nikmat ketika ibadah.
lali sithik. Misalnya begini, malam biasanya kita tahajud, lah kok menginum goro-goro nonton final Piala Dunia. Nanti subuh kita kayak ngilir ora sholat tahajud. Jadi kan ternyata, insyaallah, mau pergi kok ya orang tahajud. Ada penyesalan. Berarti kita sudah merasakan nikmatnya orang sholat. Orang niku nek wis iso ngrasake nikmat wong ibadah. Orang ibadah pisan ketok kelangan gede. Jangan kok wis iso ngrasake nikmate ikut Rabiul Haddad. Orang makan pisan gelung. Merasa kehilangan. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan menggapai hidup barokah yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang saya miliki buat panjenengan sebuah nasihat buat kita semua, dan semoga kita semakin barokah, hidup bahagia dunia dan akhirat, selalu dapat ridhonya Allah dunia akhirat, dan besok kita bisa mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah.